warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada, jadi sekarang di depan kita kedatangan Prego. Prego tahun berapa ini kak? 2020. Waktu digas kurang tenaga atau tidak lari kayak gitu ya. Jadi di sini juga kita belum tahu penyebabnya di bagian apa. Yang pastinya di bagian CPT ya. Ini bisa jadi di bagian CPT-nya silnya rembes, olinya keluar terus di bagian ini ya. Jadi ini kita buka dulu biar jelas, biar kelihatan yang mana yang rusak, itu harus kita ganti ya untuk di bagian bak CPT-nya ini. Oke, lanjut kita buka di bagian baknya ya. Oke, Lun. Di standar 2 Lun, tolong Lun bagian sana. Oke, maaf teman-teman, ini sudah kita lepas di bagian baut-bautnya ya. Ini sudah kelihatan tuh olinya ya. Ini biasanya penyebabnya seal kebanyakan. Oke, tak kelihatan, ini basah. Oke, ini yang menyebabkan Pregonya kurang tenaga di bagian panbelnya yang basah. Jadi inilah yang menyebabkan tenaganya berkurang. Oke, ini kita lepas di bagian ini semua ya. Oke teman-teman, jadi ini penyebab pregonya kurang tenaga ya di bagian ini, sealnya yang sudah mulai bocor ya. Ini kelihatan sealnya sudah basah, jadi ini salah satu penyebab pregonya kurang tenaga. Oke, untuk di bagian ini kita buka juga ya. Mana Yud? Kenapa? Bantalannya. Oh, ketik, bro. Oke, untuk yang sini masih bagus ya. Jadi yang di sini. Ini penyebabnya biasanya kepanasan, mungkin motornya kurang rutin ganti oli, sering jalan jauh ya. Oke, ini kita carikan dulu untuk di bagian seal ini yang harus kita ganti. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita bersihkan, di bagian ini sudah kita bersihkan semua, dan yang perlu diperhatikan di bagian kipas puli ya. Kipas puli di bagian kampas gandanya teman-teman ya. Sebelum kita pasang seal, sebelum pasang seal ini wajib kita perhatikan di bagian ini teman-teman ya. Di sini sering terjadi keset atau seret ya di bagian ini. Seret, nah gitulah rasanya, sering kelepotan ya. Nah ini kedengarannya, ini harus dibersihkan juga atau diamplas ya, pakai amplas halus, kasar juga boleh. Usahakan ini lancar di bagian ini. Ini salah satu penghambat tenaganya tidak respon untuk di prego. Untuk metik sejenisnya itu sama juga ya teman-teman. Di bagian ini harus diperhatikan. Kita amplas kayak gini ya, puter-puter. Di bagian ini usahakan jangan dicuci pakai bensin, karena pengaruhnya enggak respon nanti di bagian ini. Nah ini tinggal kita kasih gemuk atau grease. Nah mungkin di bagian ini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah usahakan lancar kayak ini, jangan sampai seret. Oke,
Untuk di sini kita tinggalkan dulu. Kita kembali ke pemasangan oli sealnya ya, oli seal keras. Ini dengan kode 913102 25824. Itu kodenya agak blur ya teman-teman. Nah, ini kita perjelas ya teman-teman. 9310225824 ya. Ini kode paknya ya, untuk seal yang baru ya. Nah, ini kita pasang dulu. Untuk di bagian ini kita tinggalkan dulu ya, karena durasinya mungkin agak panjangan. Ini kita pasang ke bagian kerasnya. Oke, perhatikan teman-teman untuk pemasangannya, biar teman-teman bisa pasang sendiri di rumah. Oke teman-teman, jadi sebelum pemasangan untuk di pirnya kita potong sedikit, sekitar 3 atau 2 mili ya, jangan kelebihan. Ini kita potong biar lebih awet. Videonya sudah banyak saya buat di video-video sebelumnya. Ini ya, diperkirakan saja. Ini kita potong. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita potong ya, sekitar 2 atau 3 mili, jangan kelebihan. Kalau kelebihan dia lebih rapat, nanti susah masuk juga di bagian keras nanti ya. Kini kita masukkan lagi. Nah, ini kita pasang kembali di sini. Tujuannya biar lebih fresh di bagian ini. Oke, sebelum kita pasang, kita kasih grease dulu ya. Usahakan jangan sampai menceng di bagian ini teman-teman. Oke, kita tekan pakai yang lama saja ya. Kita masukkan, usahakan rata ya teman-teman. Oke, kita lap. Ini ada menceng sedikit. Takutnya menceng kayak gitu ya, melenceng. Oke, ini sudah rapat ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini tadi agak terlihat menceng ya. Ini sudah kita ratakan. Untuk pemula harus hati-hati di bagian ini, jangan sampai menceng ya. Nah, sebelum kita pasang di bagian rumah lorer atau kipas lorernya, kita nyalakan dulu. Intinya kita lihat apakah keluar oli atau tidak. Kalau dia keluar oli, itu berarti di bagian ini ada yang menceng, pirnya tadi lepas atau jadi ada yang tergores di sini ya. Ini kita nyalakan dulu ya. Mudah-mudahan teman bisa paham ya apa yang saya jelaskan. Oke, ini kita nyalakan dulu. Oke, ini sudah terlihat
tidak ada lagi rembesan ya, ternyata. Jadi di sini sudah benar bentuk pemasangan sealnya teman-teman ya. Kita pastikan dulu. Nah, tidak terjadi rembesan lagi ya. Sebelum kita pasang, pastikan dulu kita nyalakan mesin motornya ya. Kalau sudah begini, lanjut kita pasang ke rumah lorer. Nah, ini di bagian ini kita kembali ke bagian ini. Nah, ini wajib kita susun, kita rapikan lagi ya. Oke, kita setel kamera dulu. Oke, untuk di pemasangan ini mungkin teman-teman sudah paham. Untuk di Mio J, Mio Sporty, X-Ride, NMAX ini hampir sama ya cara pemasangnya teman-teman. Nah, ini wajib diperhatikan di bagian ini, karena sering seret di bagian as sepatu gandanya ya. Oke. Nah, harus usahakan putarannya lancar ya. Nah, untuk tiga-tiganya harus lancar. Kita pasang. Nah, ini kita pasang. Ini boleh dikasih gemuk, cuman jangan terlalu banyak, nanti dia gemuknya melebar kemana-mana. Ini kita kerja nih sambil diawasi oleh owner, pemilik motor ini, masnya. Nah, Mas Wawan. Mohon maaf ya teman-teman kalau bahasa atau cara pembawaan mungkin kurang sempurna ya, harap dimaklum. Ini kita pasang balik di bagian ini. Nah, kayak gitu. Oke, kita pasang di bagian platnya. Oke, kita tes lagi. Nah, ini mulai lancar ya. Oke, setelah ada sini kita pasang di bagian kipasnya. Kita geser. Kotor lap. Ini kita pasang ya. Oh, sebelumnya maaf, ini kita pasang ada o-ring. Usahakan jangan dicuci pakai bensin o-ringnya ya, bisa melar, cukup dilap-lap saja. Kalau melar nanti untuk dimasukkan besi atau yang bulat-bulat kayak gini ya, apa itu namanya, susah nyebutnya ya. Nih, susah masuk nanti. Nah, itu ini kita masukkan peloran yang ada bushingnya ini ya. Kita kasih gemuk juga. Usahakan teman-teman kalau ada gemuk yang bagus, yang warna putih atau yang warna hijau biru itu ya, itu lebih bagus. Ini kita gunakan gemuk Cobra. Ini sebenarnya
kurang bagus karena dia lebih kental ya untuk gemuk jenis yang hijau ini. Tapi karena kita tidak ada ya maklum ya teman-teman. Oke, di bagian ini kita kasih keris secukupnya ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita rakit kembali ke bagian ini. Oke, lanjut kita pasang ke bagian ini. Tapi diperhatikan teman-teman, di sini ada 2 ring ya. Nah, ini hampir sama. Nah, ini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Untuk yang lebih besar ini di bagian dalam ya teman-teman. Di sini. Ini ada bushing. Di sini. Oke, langsung masuk ke bagian rumah roller. Nah, bagian rumah roller ini ada ring lagi. Lalu kita pasang panbel. Oke, lanjut kita pasang panbel ya. Untuk pemasangan panbel mungkin teman-teman sudah paham. Ini kita jelaskan lagi. Ini arahkan tanda panahnya ke depan ya. Nah, ini sebelumnya basah. Jadi ini kita cuci pakai rinso, bersihkan ya biar tidak licin. Nah, ini kita pasang kipasnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini jelas buat teman-teman semua ya. Oke, ini ada ring. Bagiannya ada tanda 0. Kita kedepankan. Lalu kita pasang murnya. Oke, sebelum pengencangan kita kembali ke bagian belakang. Ke bagian puli atau sepatu ganda, kita mekarkan dulu, lalu kita masukkan. Ada sedikit keris, kita pasang. Oke, lanjut kita kencangkan. Kencangkan juga yang bagian depan. Kita gunakan alat manual saja ya, karena kita tidak punya impact yang bagus. Oke, sudah kita kencangkan. Jangan kita tutup dulu, kita tes nyalakan ya. Oke, kita matikan dulu ya teman-teman. Kita perhatikan di bagian ininya. Nah, ini sudah mulai normal, kencangnya pas. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kencang. Kita tutup. Untuk durasinya, maaf teman-teman, untuk di bagian ini sudah bagian ini sudah kencang ya. Untuk perakitan akhirnya tidak kita tutorialkan, kita skip saja. Nah, durasinya semakin panjang, kita lihat hasil akhirnya saja ya teman-teman. Oke, ini bagian ini kita skip dulu ya. Oke teman-teman, ini jadi sudah kita rapikan, tinggal kita tes. Ini untuk pengetesan kita kasih ke ownernya saja ya, bagaimana pendapat ownernya ya.
Coba Mas Wawan dites gimana rasanya. Oh, tidak apa-apa. Mungkin viral lagi. Ini yang punya motor ya teman-teman. Biar dia sendiri yang tes motornya ya. Tes jalan nih ya enggak? Tes jalan. Ya. Biasanya ngericit ya. Mudah-mudahan ini alhamdulillah bagus ya. Mungkin ada teman-teman yang mengalami kasus seperti motor tadi ya. Itu kendalanya biasanya dieselnya yang sudah keras, itu menyebabkan rembes ya. Oke, kita tunggu si owner ngetes. Nah, ini si ownernya. Oke, mantap Kak ya. Oke, makasih Mas Wawan. Oke, itu saja teman-teman untuk tutorialnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi satu prego. Ini mungkin kita ke tutorialkan nanti ya. Di bagian ini klaksonnya yang kurang sempurna ya. Kadang mati, kadang nyala. Oke, itu saja.